Hai creative people, welcome to Markas, a podcast from Branding and Digital Marketing Petra Christine University. Kembali lagi bersama aku, Desti Kristia dari Branding and Digital Marketing angkatan 2023. Dan kali ini aku nggak sendirian, karena aku di sini ditemani sama salah satu alumni dari Branding and Digital Marketing yang super duper kece. Boleh dong Regin perkenalan diri dulu ke teman-teman marketers nih. Wah, halo teman-teman semuanya, perkenalin aku Regin. Dari dulu namanya kan masih marketing aja ya, manajemen pemasaran angkatan 2018. Salam kenal semuanya. Sudah lama nih guys. Oke Cece, sekarang aku mau tanya-tanya nih sama sekalian Cece bisa sharing ke teman-teman marketers ini supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat insight nih. Kebetulan kan Cece ini alumni dari marketing management ya, kalau sekarang kita rebranding jadi branding and digital marketing. Nah, kira-kira nih apa alasan Cece dulu masuk jurusan ini gitu, dari sekian banyak jurusan di PCU gitu, kira-kira kenapa tuh? Oke, jadi jujur pertama alasannya itu aku emang cari jurusan yang kira-kira ini applicable nggak buat dunia kerja. Nah, pas saat itu kan kita pasti belum mikir ya, ini kerjanya nanti mau jadi apa dan lain sebagainya. Pas scrolling di jurusannya PCU, jadi di websitenya itu aku nemu nih manajemen pemasaran. Biasanya kan taunya manajemen bisnis apa gitu, ini manajemen pemasaran apa nih gitu kan. Terus pas scrolling, oh marketing. Nah, setelah aku pikir-pikir, marketing itu tuh kayak ibarat jantung sebuah usaha gitu. Jadi usaha apapun kalau nggak ada marketingnya, ibarat kayak jantung nggak berdetak, dia nggak lama akan off. Begitupun juga marketing. Jadi kayak aku ngerasa kalau aku ambil marketing, dia bisa applicable buat apapun pekerjaan aku nantinya gitu. Jadi that's why akhirnya aku milih buat masuk marketing. Oke, jadi marketing menurut dari POV Cece ini sebagai jantung dari sebuah bisnis, bener banget tuh. Nah, tapi nih setelah Cece terjun nih masuk jadi gitu kan, jadi mahasiswa, kira-kira nih pengalaman apa yang Regin dapetin selama Cece berkuliah, entah itu dari project atau mungkin pengalaman di luar project kayak misalnya di luar akademik kayak organisasi yang kira-kira tuh apa ya bisa jadi bekal buat kita di dunia kerja gitu dari POV Cece-nya sendiri. Oke. Pengalaman. Kalau misalnya mungkin bicara dulu tentang project-project kelasnya ya. Nah, marketing ini kan banyak juga nih project-projectnya kan. Jadi marketing itu lebih ke praktik sih teman-teman. Jadi nggak cuma teori gitu. Kita tuh benar-benar dikasih praktik tentang banyaknya sih tentang analisa suatu brand ya. Jadi kita lihat dari sisi 7P-nya yang product price promotion DLL sesuai dengan materinya itu ya. Terus yang kompetitifnya, SWOT-nya dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu tuh berguna banget sih ketika kita nanti di dunia kerja, karena kita walaupun kita sebagai orang pun itu kan pas saat itu lagi ngejamannya itu tentang personal branding. Nah, ketika kita itu membentuk branding dari sebuah brand, itu tuh kita jadi ngerti juga gimana kita branding buat diri kita sendiri sih gitu. Nah, jadi dengan adanya studi kasus tersebut tuh jadi bisa belajar banyak nih. Misalnya kalau produk A gitu, ini lebih cocok buat segmennya yang gimana. Terus dari situ apa yang bisa kita tonjolkan dari itu buat ngejual. Terus kita lihat kompetitornya seperti apa. Jadi caranya kita buat ngelawan itu seperti apa juga. Jadi sebenarnya cocok juga buat yang mau buka usaha sendiri gitu, karena benar-benar dibekalin. Jadi teorinya itu nggak cuma by textbook tapi juga diimplikasikan. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong soal panitia organisasi, dulu tuh aku pas kuliah ikutnya BEM sama panitia jurusan sama lintas jurusan. Nah, jujur dulu tuh aku tuh sebenarnya rumahnya Surabaya, tapi aku tuh milih buat ngekos karena memang tujuannya tuh pingin aktif kepanitiaan guys. Nah, dan aku nggak nyesel ambil keputusan itu sama sekali sih, karena organisasi itu kayak free trialnya dari dunia kerja. Jadi di situ tuh kita belajar buat memimpin dan juga dipimpin. Nah, kita tuh juga belajar tentang organizational skill tuh banyak banget. Yang pertama, yang paling penting tuh komunikasi sih. Komunikasi itu karena komunikasi itu nggak cuma sekedar misal tolong ini direvisi ya. Itu nggak cuma kayak gitu, tapi kita tuh harus ada seninya untuk memikirkan kata-kata apa yang kita keluarkan supaya maksud dan intensi kita itu tersampaikan dengan baik gitu. Terus public speaking itu ternyata di dunia kerja butuh banget, bener-bener kalau misalnya kita susah ngomong itu akan menghambat segala apapun yang kita lakukan nantinya gitu. Karena kan pasti di dunia kerja itu kita nggak mungkin hubungan sendiri doang gitu,
pasti sama orang lain, bahkan mungkin banyak orang. Jadi public speaking tuh super penting banget, dan ketika kita bisa ngomong dengan baik di depan banyak orang, atau mungkin ketika face to face, itu tuh entah kenapa apapun yang kita omongin tuh lebih kerasanya tuh lebih berbobot sih, walaupun mungkin dalamnya ya materinya gitu-gitu aja, tapi kalau cara ngomongnya benar itu tuh lebih berbobot kedengarannya, dan itu bisa dilatihnya itu dengan praktis selama di perkuliahan ini. Terus yang kedua juga terkait dengan kita pas organisasi itu belajar tentang manajemen waktu. Itu kerasa pol sih pas kuliah, karena kan tugas kalian juga banyak nih, ujian juga, terus ada mungkin rapat-rapat, panik dan sebagainya. Nah itu penting banget nentuin skala prioritas kan, pasti mana yang harus diduluin, mana yang urgent tapi nggak penting, mana yang penting tapi nggak urgent. Yang ada 4 skala kuadran itu, dan itu dilatih banget pas aku kuliah dulu. Terus yang terakhir itu lebih ke kemampuan buat manajemen organisasi dan tugas-tugasnya sih gitu. Jadi banyak sih pengalaman dari organisasi kepanitiaan dan juga project-project materi pas selama kuliah itu yang sangat kepake ketika di dunia kerja lainnya, dunia kerja kita nantinya. Berarti proyek-proyek di kuliah tuh sepenting itu, dan organisasi kepanitiaan itu juga sepenting itu gitu. Iya, Jadi bekal buat kita persiapan di dunia kerja gitu. Apalagi dunia kerja itu nggak seindah yang kita bayangkan kadang. Terus ini Cek, kalau misal ngomong-ngomong soal dunia kerja ini kan, Cece kan sudah alumni, udah ngelewatin fase jadi mahasiswa gitu kan ya. Terus sekarang udah jadi pekerja yang hitungannya full time kan ya ini sekarang. Nah menurut Cece nih, waktu pertama kali jadi mahasiswa, bukan pertama kali sih, waktu di posisi jadi mahasiswa nih, apa POV Cece, ekspektasi sama realita dari dunia kerja sendiri gitu? Walaupun Cece punya pengalaman organisasi yang kayak hitungannya tuh jadi persiapan, tapi kan pasti tetap ada ekspektasi dan realitanya gitu. Mungkin Cece bisa cerita ini ke teman-teman marketers, apa nih ekspektasi dan realita dari dunia kerja gitu, supaya kita bisa bandingin, punya pandangan juga. Aku flashback ke 3 tahun lalu dulu. Kita Lupa karena udah agak mengulik masa lalu. Iya, benar. Kita flashback. Mungkin lebih ke gini sih Dex. Jadi pas kuliah itu kita diizinkan, malah mungkin kita boleh kalau kamu salah gitu. Jadi kamu coba apapun lah, kamu bisa tanya apapun juga. Semuanya itu secara memang ini wadahnya buat kamu nanya, buat kamu belajar, buat kamu salah. Ini tuh saatnya gitu. Tapi ketika kita udah sampai di dunia kerja, once kita udah digaji nih, kita bayangin aja kalau misalnya kita punya bos tapi karyawan kita salah terus, kan pasti kita juga emosi ya pasti ya, karena kita dapat uang dari situ. Jadi ya mungkin itu bedanya sih, ketika di dunia kuliah itu kita bisa tanya sebanyak apapun, kita bisa salah. Di dunia kerja kita boleh sih tetapan salah ya, kan namanya manusia, cuman ya pasti ada batasannya gitu, ada batasannya. Jadi memang pesannya itu buat teman-teman pas di kuliah ini, maksimalin jatah nanya ini sebanyak mungkin sih, karena supaya itu tuh jadi bekal pas dunia kerja, kita bisa meminimalisir hal-hal yang udah bisa kita pelajarin ketika pas masih kuliah. Dan kalau misalnya kuliah kan kita ada dosen, ada teman-teman, semuanya ini kan juga berpangku tangan untuk membantu kita ketika kita mengalami kesulitan ya. Dan dunia kerja mungkin ada yang bisa seperti itu, tapi ada juga circle lingkungan kerja yang mereka tuh juga individualis, karena ya itu normal sih, karena kan dunia kerja ya semua orang ngejar buat keuangannya masing-masing, buat performanya masing-masing gitu. Mereka nggak punya tenaga lebih buat ngurusin kalian gitu ibaratnya. Jadi emang perbedaannya sih di kayak gitu. Jadi harus mulai disiapin dari pas masih kuliah. Dengan yang tadi kalau ikut organisasi, panitia dan sebagainya, itu bisa jadi free trial-nya buat dunia kerja. Berarti kalau misalnya aku bisa simpulin, kalau misalnya di kuliah kita bisa belajar apa aja, ditambah lagi kita punya bantuan dari dosen, nggak cuma sekedar dosen, teman-teman nggak cuma sekedar jurusan, bahkan di luar jurusan, bahkan organisasi panitiaan yang mau bener-bener bantu kita. Bahkan aku juga relate sih, kalau misalnya di kuliah ini kita buat salah tuh wajar gitu, bahkan kita masih tetap dibantu, walaupun kadang ya emang bukan yang dibantu 100%, tiba-tiba dikasih ide ini gitu, enggak, tapi kita tetap dibantu buat kita suruh mikir dulu gitu loh, mikir dulu problemnya apa, habis itu nanti kita bakal bisa nemuin solusinya gitu ya. Terus kalau misalnya di dunia kerja sendiri itu ya
Walaupun kadang Iya. kebanyakan apa ya, kalau misalnya orang bilang tuh kerja tim tapi tetap ada yang individualis gitu kan, karena emang kebanyakan emang ngejar achievement dari beberapa kerjaan gitu ya. Dan mungkin nambahin lagi kalau misalnya di dunia kerja itu, misal kita kalau misalnya di kuliah kan kita udah pasti nih dikasih job desk-nya, oke, kamu kerjain A, B, C, tugasnya itu satu, jelaskan bla bla bla, sebutkan bla bla. Di dunia kerja itu abstrak sih. Jadi misalnya kita dikasih job desk-nya ini A, mengembangkan portofolio klien A gitu kan, tapi ternyata A ini tuh beranak A1, A2, A3, A4 dan sebagainya, dan itu nggak di step di depan. Jadi kita harus explore sendiri nih apa nih sebenarnya yang diinginkan sama atasannya kita atau sama kliennya kita gitu, karena dia kan nggak mungkin yang benar-benar ngeruntutin gitu kan. Jadi kita yang explore sendiri jawabannya yang dicari itu apa gitu. Ya, itu sisi serunya juga sebenarnya, cuman ya itu sih challenge. Walaupun challenge tapi tetap seru kan harusnya. Seru sih. Apa nih sedikit gitu ya, kok ragu gitu Cek. Oke deh, tapi ini Cek, sebelum kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena kita bakalan lanjut di next episode. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nunggu selanjutnya, karena kita juga masih ada beberapa pertanyaan, dan kalau misalkan nungguin keseruan dari cerita pengalaman Regine yang super duper, ini seru sih menurutku dan insightful. Jadi teman-teman harus stay tune and see you on the next podcast.